Welcome. Baik, perkenalkan nama saya Agustin Endrawati Sanan dengan NPM 33210049. Tugas UTS Zoologi Invertebrata dengan materi Phylum Protozoa, Phylum Platyhelminth. Baik, perkenalkan nama saya Agustin Endrawati Sanan dengan NPM 33210049. Tugas UTS Zoologi Invertebrata dengan materi Phylum Protozoa, Phylum Platyhelminth dan Phylum Nemathelminthes. Yang pertama, protozoa. Protozoa adalah kelompok organisme eukariotik bersel tunggal yang memiliki ciri mirip hewan, seperti kemampuan bergerak dan mendapatkan makanan dengan organisme lain atau partikel makanan. Yang kedua, ciri-ciri umum yaitu uniseluler, yaitu semua protozoa terdiri dari satu sel tunggal yang melakukan semua fungsi kehidupan. Yang kedua, eukariotik, yaitu sel-selnya memiliki inti sejati atau membran inti dan organel terikat membran lainnya. Yang ketiga, heterotrof, yaitu mereka tidak dapat membuat makanan sendiri dan memperoleh nutrisi dengan memangsa organisme lain, partikel makanan atau menyerap nutrisi terlarut. Yang berikut, mikroskopis. Sebagian besar protozoa berukuran sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Yang kelima, habitat, yaitu hidup di air tawar, air laut, tanah lembab, dan sebagai parasit di dalam atau pada organisme lain. Yang berikut, gerakan, yaitu sebagian besar memiliki kemampuan bergerak menggunakan berbagai alat gerak. Yang ketiga, karakteristik. Yang pertama, ukuran, yaitu bervariasi dari beberapa mikrometer hingga beberapa milimeter, misalnya beberapa foraminifera. Yang berikut, bentuk, yaitu sangat beragam, dari bentuk bulat, oval, lonjong, hingga bentuk yang tidak beraturan dan selalu berubah. Yang berikut, dinding sel, yaitu umumnya tidak memiliki dinding sel yang kaku seperti tumbuhan. Yang berikut, vakuola kontraktil, yaitu banyaknya protozoa air tawar memiliki vakuola kontraktil untuk mengatur keseimbangan air dengan memompa kelebihan air keluar dari sel. Yang berikut, vakuola makanan, terbentuk saat protozoa mencari penelan makanan di dalamnya terjadi pencernaan. Yang berikut, sistem reproduksi protozoa, yaitu yang pertama, reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pembelaan biner adalah metode reproduksi aseksual yang paling umum. Yang kedua, pembelaan ganda adalah inti sel membelah berkali-kali sebelum sitoplasma membelah menghasilkan banyak sel anak. Yang ketiga, pembentukan tunas adalah sel anak tumbuh sebagai tunas kecil dan sel induk dan kemudian melepaskan diri. Yang berikut, reproduksi seksual terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, konjugasi, yaitu 2 individu berpasangan dan bertukar materi genetik sebelum akhirnya berpisah dan membelah secara aseksual. Yang kedua, sinigami, yaitu peleburan gamet jantan dan betina untuk membelah zigot. Yang berikut, sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri atas 5. Yang pertama, menelan, pembentukan vakuola makanan, pencernaan, absorpsi, egesti atau pengeluaran sisa. Yang berikut, alat gerak protozoa. Yang pertama, flagellata, yaitu bergerak menggunakan 1 atau 2 lebih dari flagella atau panjang seperti ekor. Yang kedua, ciliata, yaitu bergerak menggunakan cilia atau rambut-rambut pendek dan banyak. Yang ketiga, sarkodina, yaitu bergerak menggunakan kaki. Yang keempat,
Prozoa, yaitu kelompok ini bersifat obligat dan umumnya tidak memiliki alat gerak khusus. Berikut pengaruh negatif protozoa bagi manusia. Yang pertama, malaria. Yang kedua, penyakit tidur Afrika. Yang ketiga, disentri amoeba. Yang berikut pengaruh positif bagi manusia. Yang pertama, komponen penting rantai makanan. Yang kedua, indikator kualitas air. Yang ketiga, pengendali populasi bakteri, yaitu film Platyhelminthes atau cacing pipi. Film Platyhelminthes atau yang dikenal sebagai cacing pipi adalah kelompok hewan invertebrata yang memiliki tubuh pipi atau dorsos ventral dari punggung ke perut. Mereka adalah organisme troploplastik asolomata, yang berarti mereka memiliki 3 lapisan germinal atau ektoderm, mesoderm, dan endoderm, tetapi tidak memiliki rongga tubuh sejati. Yang kedua, ciri-ciri umum. Yang pertama, bentuk tubuh. Yang kedua, lapisan germinal. Yang ketiga, rongga tubuh, yaitu asolomata tidak memiliki rongga tubuh sejati. Yang berikut, habitat, yaitu sebagian besar hidup bebas di lingkungan akuatik atau air tawar dan laut atau lembab. Yang berikut, variasi, bervariasi dari beberapa milimeter hingga beberapa meter, misalnya cacing pita. Yang berikut, sistem organ, memiliki tingkat organisasi jaringan dan organ yang lebih maju dibandingkan purifera dan colectorata. Yang ketiga, karakteristik, yaitu yang pertama, sistem saraf, memiliki sistem saraf tangga tali. Sistem ekskresi menggunakan sel api atau protonephridia untuk osmoregulasi dan ekskresi limbah metabolik. Yang berikut, tidak memiliki sistem peredaran darah, sistem pernapasan, dan sistem rangka khusus. Yang keempat, sistem reproduksi. Cacing pipi tidak memiliki sistem reproduksi tradisional dengan ovarium atau rahim, testis, dan saluran untuk menyalurkan sperma ke seluruh telur. Ketika mereka diproduksi secara seksual, mereka dapat membuahi diri mereka sendiri. Pembuahan terjadi secara internal. Beberapa cacing pipi dapat diproduksi secara aseksual dan meregenerasi bagian yang hilang. Yang kelima, sistem pencernaan makanan. Yang pertama, cacing pipi hidup bebas, memiliki saluran pencernaan yang tidak lengkap, hanya memiliki satu lubang yang berfungsi sebagai mulut dan anus. Yang kedua, cacing pipi parasit, misalnya Tretmothoda dan Costeda. Yang pertama, cacing isap memiliki saluran pencernaan yang tidak lengkap. Yang kedua, cacing pita tidak memiliki saluran pencernaan sama sekali. Yang keenam, alat gerak. Cacing pipi hidup bebas, bergerak menggunakan pada permukaan ventral tubuh mereka yang berinteraksi dengan lendir yang mereka sekresikan. Yang berikut, cacing pipi parasit, gerakan mereka terbatas. Cacing isap menggunakan alat gerak saker untuk menempel pada inang. Yang ketujuh, contoh hewan, yaitu pertama, kelas Turbellaria, kelas Tretmatoda atau cacing isap, kelas Cestoda atau cacing pita. Yang kedelapan, pengaruh negatif bagi manusia, yaitu yang pertama, skitosomiasis dapat disebabkan oleh cacing darah, menyebabkan kerusakan organ. Yang kesembilan, pengaruh positif bagi manusia. Yang pertama, kontrol hama. Beberapa cacing pipi karnivora dapat menjadi predator alami bagi hama pertanian. Materi yang ketiga yaitu Nemathelminthes. Filum Nemathelminthes atau yang dikenal sebagai cacing bulat adalah kelompok hewan invertebrata yang memiliki tubuh silindris dan tidak bersegmen. Mereka adalah organisme tribuloplastik
pseudostomata, yang berarti mereka memiliki 3 lapisan germinal dan rongga tubuh semu yang tidak sepenuhnya dilapisi oleh mesoderm. Yang kedua, ciri-ciri umum. Yang pertama, bentuk tubuh silindris, memanjang dan tidak bersegmen dan meruncing di kedua ujungnya. Yang kedua, simetri tubuhnya bilateral. Yang ketiga, lapisi germinal. Yang keempat, rongga tubuh. Yang kelima, kutikula, yaitu permukaan tubuh ditutupi oleh lapisan kutikula yang kuat dan elastis untuk melindungi dari lingkungan atau pencernaan inang. Yang berikut, habitat. Sangat beragam, hidup bebas di tanah air tawar dan air laut. Yang berikut, ukurannya bervariasi dari mikroskopis hingga berapa meter, misalnya cacing parasit dan paus. Yang berikut, karakteristik. Yang pertama, sistem saraf terdiri dari cincin saraf di sekitar faring dan tali saraf longitudinal yang memanjang di sepanjang tubuh. Yang berikut, sistem ekskresi memiliki saluran ekskresi yang memanjang di sepanjang tubuh. Fungsi utamanya osmoregulasi. Yang berikut, tidak memiliki sistem peredaran darah dan sistem pernapasan khusus. Pertukaran gas terjadi secara difusi melalui permukaan tubuh. Yang berikut, sistem reproduksi. Nemathelminthes umumnya bereproduksi secara seksual dan bersifat delisius, yang artinya gonorius, yang berarti adanya individu jantan dan betina yang berpisah. Yang berikut, jantan ukurannya lebih kecil dari betina dan memiliki ujung politreor yang melengkung atau struktur khusus spikula atau kapulasi. Yang berikut, betina umumnya lebih besar dan memiliki ovarium yang menghasilkan telur. Fertilisasi internal, telur telah dibuahi akan dikeluarkan dari tubuh betina. Siklus hidup dapat langsung atau melibatkan inang perantara. Yang berikut, sistem pencernaan makanan. Nemathelminthes memiliki saluran pencernaan lengkap, yang berarti memiliki 2 lubang terpisah, mulut dan anus. Yang berikut, mulut terletak di bagian anterior yang seringkali dilengkapi dengan bibir atau struktur lain untuk mengambil makanan. Yang berikut, faring atau otot yang kuat untuk menghisap makanan. Yang berikut, usus saluran lurus yang memanjang dari faring hingga anus. Yang berikut, anus terletak di bagian posterior untuk mengeluarkan sisa makanan. Yang berikut, parasit. Cacing parasit menyerap nutrisi dari inang melalui faring dan usus mereka. Yang berikut, alat gerak. Nemathelminthes bergerak dengan kontraksi otot longitudinal yang bekerja mengeluarkan tekanan cairan di dalam pseudosium dan elastisitas kutikula. Yang berikut, gerakan ini menghasilkan gerakan meliuk-liuk atau mencambuk. Yang berikut, karena tidak memiliki otot sirkular atau mereka tidak dapat melakukan gerakan peristaltik seperti cacing tanah. Cacing yang hidup bebas di tanah dapat mendorong dari partikel tanah, sementara cacing parasit bergerak di dalam tubuh inang atau menembus jaringan. Yang berikut, contoh hewan. Banyaknya spesies nematoda yang hidup di tanah dan berperan penting dalam siklus nutrisi. Yang pertama, cacing parasit pada manusia. Yang kedua, cacing gelang. Yang ketiga, cacing tambang. Yang ketiga, cacing kremi. Yang keempat, cacing filaria penyakit gajah. Yang terakhir, cacing otot penyebab trichinisis. Yang berikut, pengaruh negatif bagi manusia. Yang pertama, banyaknya spesies Nemathelminthes yang bersifat parasit dan menyebabkan berbagai penyakit pada manusia. Yang berikut, Ascariasis, infeksi cacing gelang menyebabkan nyeri perut. Dalam kasus parah dapat menyebabkan obstruksi usus. Terima kasih.
Nama lengkap saya Agustina Rawati Zanan, NPM 33210049. Tugas UAS Zoologi Invertebrata. Materi yang pertama, filum Annelida. Ciri-ciri umum: memiliki alat pencernaan, sekresi, peredaran darah, saraf, dan alat perkembangbiakan yang baik. Yang berikut karakteristik. Memiliki beberapa karakteristik utama: tubuh yang bersegmentasi atau berruas-ruas, simetri bilateral, dan merupakan coelomata. Yang berikut sistem reproduksi. Memiliki dua cara reproduksi, seksual dan aseksual. Reproduksi seksual melibatkan pertemuan gamet jantan dan betina, sedangkan reproduksi aseksual bisa terjadi melalui pembentukan tunas atau fragmentasi. Berikut sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada filum Annelida bersifat lengkap. Sistem ini terdiri dari beberapa bagian utama: mulut faring, esofagus, tembolok, gizzard, usus, dan anus. Pencernaan pada Annelida umumnya ekstraseluler, di mana makanan dipecah di dalam saluran pencernaan. Yang berikut alat gerak. Annelida bergerak dengan cara kontraksi otot dan menggunakan seta dan paropodia untuk menempel dan berpindah. Yang kedua, filum Arthropoda. Ciri-ciri umum arthropoda adalah filum hewan dengan ciri khas tubuh berruas-ruas atau tersegmentasi dan kaki berruas-ruas atau bersendi. Yang berikut karakteristik. Tidak bertulang belakang, yang memiliki ciri khas tubuh berruas-ruas, bersegmen, dan kaki bersendi. Tubuh mereka juga ditutupi oleh rangka luar atau eksoskeleton yang keras dan terbuat dari kitin. Yang berikut sistem reproduksi. Sistem reproduksi arthropoda umumnya berkelamin terpisah atau gonokoris, artinya ada jenis kelamin jantan dan betina yang terpisah. Sistem pencernaan. Arthropoda memiliki mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Beberapa memiliki alat tambahan di sekitar mulut seperti rahang untuk membantu mereka mendapatkan dan memproses makanan. Yang berikut alat gerak. Alat gerak utama pada arthropoda adalah kaki atau apedages yang berruas-ruas dan melekat pada tubuhnya yang juga berruas-ruas. Selain kaki, beberapa arthropoda juga memiliki sayap sebagai alat gerak, terutama pada serangga. Contoh serangga, laba-laba, udang, dan lipan. Yang ketiga, filum Echinodermata. Ciri-ciri umum: memiliki rangka dalam endoskeleton yang terbuat dari lempeng-lempeng kalsium karbonat atau ossikel, dan sistem air atau sistem ambulakral yang kompleks untuk pergerakan pernapasan dan mencari makan. Yang berikut karakteristik, yaitu kulit berduri, simetri radial, sistem pembuluh air, dan kaki tabung. Yang berikut sistem reproduksi, yaitu reproduksi aseksual dan seksual. Yang berikut sistem pencernaan. Secara umum, sistem pencernaan mereka terdiri dari mulut, lambung, usus, dan anus. Alat gerak pada Echinodermata adalah kaki tabung atau ambulakral yang merupakan bagian dari sistem pembuluh air. Contohnya bintang laut, bulu babi, dan teri penglaut. Terima kasih.